Shalom adik-adik semua. Bagaimana? Sudah siap untuk bersekolah minggu hari ini? Kalau sudah siap, ayo kita mulai sekolah minggu kita hari ini. Mari adik-adik, untuk mengawalinya, Lause ingin mengajak kita untuk bersama-sama menenangkan hati kita. Kita bersama-sama mau berdoa kepada Tuhan. Mari bersama ikuti Lause Bobi berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih. Hari ini kami boleh kembali beribadah di tempat kami masing-masing. Tuhan, saat ini kami mau memuji nama-Mu dan juga mendengar firman-Mu. Tuhan, pimpinlah kami. Kami rindu, kami boleh menyenangkan hati Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, ketika kita hari ini bisa kembali beribadah, Lause percaya itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Dan adik-adik, setiap hari biarlah kita bisa memuji Tuhan. Dan adik-adik tahu nggak? Yang bersyukur, yang memuji nama Tuhan itu bukan hanya kita. Sebab seluruh alam semesta juga merasakan bagaimana Tuhan memelihara bukan hanya manusia, tetapi binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan. Semua juga setiap hari menerima pemeliharaan dari Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, untuk lagu yang pertama Lause Bobi mau mengajak kita bangkit berdiri. Dan kita akan sama-sama menaikkan satu pujian yang berjudul Semesta Bernyanyi. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji nama-Nya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan nama-Nya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, kita memuji Tuhan kita bersama-sama. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji nama-Nya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan nama-Nya. Semesta bernyanyi, semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan nama-Nya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Oke
adik-adik sekalian, kita belum duduk ya. Nah, adik-adik kita masih akan memuji nama Tuhan. Adik-adik, sekalipun banyak hal di sekitar kita berubah, ya seringkali hidup tidak selalu mudah, ya tidak selalu menyenangkan. Kadang kita bisa sedih, ya kadang kita bisa merasa susah. Tapi adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan selalu bisa bersukacita. Kenapa kita bisa selalu bersukacita? Sebab adik-adik ada kasih Tuhan, cintanya Yesus yang tidak pernah pergi dari hidup kita. Ya, Tuhan Yesus selalu cinta kita dan tidak pernah berhenti mencintai kita. Oleh karena itu kita bisa selalu bersukacita. Oleh karena itu adik-adik, sekarang langsung Bobi mau mengajak kita menaikkan satu lagu yang berjudul Cuit Cuit Dubidu Dam Dam. Langsung mengajak kita menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat sambil mengikuti gerakan Lause. Mari adik-adik kita bertepuk tangan dulu ya. Lalu ikuti gerakan Lause, kita sama-sama naikkan pujian ini. Cuit Cuit Dubidu Dam Dam. Cuit cuit dubidu dam dam, shalalalala. Cuit cuit dubidu dam dam, shalalalala. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua, percayalah. Sekali lagi ya. Cuit cuit dubidu dam dam, shalalalala. Cuit cuit dubidu dam dam, shalalalala. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua, percayalah. Yuk kita sama-sama tepuk tangan. Kita semua percaya ya, dan yakin kalau cinta Tuhan itu tidak pernah pergi dari hidup kita. Oleh karena itu kita bisa selalu bersukacita, karena Yesus cinta saya. Cuit cuit dubidu dam dam, shalalalala. 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 Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua, percayalah. Percayalah, 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 percayalah. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik sekalian, sekarang kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita lewat pujian melayani lebih sungguh. Kita boleh sekali lagi ingat, kita harus hidup meneladani Tuhan. Oleh karena itu kita mau terus belajar firman Tuhan, supaya kita bisa hidup semakin serupa dengan Tuhan. Dan kita mau hidup menjadi pelayan-pelayan Tuhan, sebab Tuhan sudah lebih dulu melayani setiap kita. Tuhan sudah lebih dulu berkorban dan mengasihi kita. Oleh karena itu kita mau menjadi seperti Yesus. Ya, yuk sekarang saat ini kita sama-sama naikkan pujian ini. Mari dengan hati yang tenang di hadapan Tuhan, kita menaikkan pujian ini. Melayani. Melayani lebih sungguh,
meramaikan lagu ini, melayani. Melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani, lebih sungguh. Mari adik-adik sekalian, kita tenangkan hati, kita berdoa ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata, dan ikuti Lause Bubi berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang baik, terima kasih terima kasih hari ini hari ini kami boleh kami boleh mendengar mendengar firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan tolong Tuhan tolong supaya kami bisa mendengarkan bisa mendengarkan dengan tenang dan mengerti firman Tuhan. firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik sekalian, dan Tobi apa kabar? Baik, Lause. Lause, Kenapa Tobi? itu Lause kenapa di lehernya pakai medali sampai 3 biji begitu? Kok serakah banget sih? Ah iya, nih adik-adik dan Tobi, Lause Bobi pakai medali 3 biji begini ya, ada medali di leher Lause sampai 3 biji. Bukan Lause mau serakah nih ya, tapi Lause Bobi pengen tanya nih sama adik-adik di rumah dan juga Tobi. Memang nanya apa, Lause? Nah ya, Lause Bobi pengen tanya, adik-adik tahu nggak nih? Kan lihat ya, di leher Lause ada 3 medali, tiga-tiganya ada 3 warna yang berbeda. Warna apa aja sih ini? Tobi tahu nggak? Aku tahu, Lause. Itu adalah warna emas, perak, dan perunggu. Ah, betul sekali. Ya adik-adik ada 3 warna medali. Ada warna emas, perak, dan perunggu. Kira-kira Tobi kalau dikasih medali, Tobi lebih suka dikasih medali warna apa? Warna emas, perak, atau perunggu? Ya aku suka dikasih yang warna emas lah, Lause. Loh, kenapa suka yang warna emas? Ya iyalah, Lause. Kan warna emas itu artinya juara 1. Oh, emas itu artinya juara 1. Iya, Lause. Kan warna emas itu juara 1. Warna perak itu juara 2. Lalu warna perunggu itu adalah juara 3, Lause. Jadi aku ya mau dapat yang warna emas karena itu artinya kan juara 1. Begitu, Lause. Oke. Jadi Tobi senang dapat medali emas karena itu artinya menjadi juara 1. Betul sekali. Oke, kalau adik-adik di rumah bagaimana? Kalau adik-adik senang tidak dapat medali emas, menjadi juara 1. Wah, kalau serasa semuanya pasti senang ya kalau bisa menjadi juara pertama. Seperti Tobi, ya Lause juga sama sih. Lause juga senang kalau berlomba lalu dapat juara 1. Tapi adik-adik, hari ini Lause Bubi mau cerita tentang satu cerita di firman Tuhan. Adik-adik dan Tobi, satu kali di Alkitab pernah dicatat, murid-murid juga pernah berlomba-lomba. Hah? Lomba? Emang murid-murid lomba apa, Lause? Lomba balap karung ya? Aduh, bukan lomba balap karung ya.
Nah, adik-adik pengen tahu nggak nih, murid-murid ini berlomba-lomba untuk dapat apa sih? Ya, lalu apa kata Tuhan Yesus waktu murid-murid ini saling berlomba? Nah, lalu saya ingin ajak kita untuk sama-sama lihat nih cerita Alkitab kita hari ini dari Markus 10. Yuk kita sama-sama lihat ya. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? lalu kata mereka, Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu, dan yang seorang di sebelah kiri-Mu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum, dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka. Kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, Memang, kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku, atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, jadi dari cerita tadi kita melihat murid-murid itu ternyata bukan berlomba pertandingan seperti yang kita bayangkan. Ya, bukan lomba balap karung, bukan lomba mewarnai, ya bukan lomba bercerita. Tapi ternyata murid-murid Tuhan Yesus ini, mereka berlomba-lomba ingin menjadi yang paling dihormati. Nah, adik-adik dan Tobi, kita tahu nih, kalau Tuhan Yesus adalah Raja. Dia adalah Tuhan. Betul, Tobi? Betul, Lause. Nah, tapi waktu murid-murid tahu itu, murid-murid semua tahu nih Tuhan Yesus adalah Raja. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Nah, di cerita tadi dituliskan siapa? Yakobus dan Yohanes. Mereka berdua adalah saudara kakak adik dan mereka datang sama Tuhan Yesus. Waktu itu mereka sedang berkumpul. Tuhan Yesus bersama dengan 12 muridnya. Nah, Yohanes sama Yakobus ini maju nih datang sama Tuhan Yesus. Dan tadi di Alkitab dicatat mereka bilang minta sama Tuhan Yesus. Mereka berkata, Guru, kami ingin menjadi orang-orang yang duduk di sebelah kiri dan kanannya tahta Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus jadi raja nanti loh, kami pengen jadi orang tertinggi. Aku jadi mengerti, Lause. Kan kalau duduk di sebelah kiri dan kanannya raja itu, berarti mereka itu adalah orang kepercayaan kan ya, Lause? Betul sekali ya. Oleh karena itu tuh Yakobus dan Yohanes minta duduk di sebelah kiri dan kanannya Tuhan Yesus. Jadi waktu mereka membayangkan Tuhan Yesus itu akan menjadi raja yang bertahta. Dan kalau Yakobus dan Yohanes ada di kiri dan kanannya Tuhan Yesus, berarti Yakobus dan Yohanes itu adalah yang paling dihormati di antara murid-murid yang lain. Nah, adik-adik, Yakobus dan Yohanes merasa diri mereka lebih hebat, lebih layak untuk dipuji. Mereka ingin dihormati. Mereka merasa lebih baik daripada murid-murid yang lain.
Nah, adik-adik, karena Yakobus dan Yohanes maju seperti itu, murid-murid yang lain tidak terima. Mereka merasa, masa aku juga layak kok, aku juga layak dihormati. Masa kamu, harusnya aku yang duduk di sebelah Tuhan Yesus. Yang lain membalas, enggak, aku yang harusnya menjadi orang yang duduk di sebelah Tuhan Yesus waktu bertahta. Nah, adik-adik, ujung-ujungnya semuanya bertengkar. Semuanya saling berebut, ingin menjadi yang paling tinggi, ingin menjadi orang yang paling dihormati. Nah, adik-adik, oleh karena itu Tuhan Yesus menegur mereka. Tuhan Yesus memberitahu apa yang sebenarnya paling penting untuk seorang percaya. Adik-adik, Tuhan Yesus bilang apa? Barang siapa yang ingin menjadi besar, justru ia seharusnya menjadi pelayan. Sebab anak manusia, yaitu Tuhan Yesus, datang ke dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani. Adik-adik sekalian, seperti lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, ya. Tobi ingat tadi kita sebelum firman Tuhan nyanyi lagu berjudul apa ya? Melayani lebih sungguh. Betul ya, Lausher? Betul sekali, ya. Lagu melayani lebih sungguh. Di lagu itu mengatakan apa? Kita mau melayani lebih sungguh sebab Tuhan sudah lebih dulu melayani kita. Adik-adik, sekalipun Yesus adalah Tuhan, Dia adalah Raja, tapi Dia turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus datang untuk mengabarkan Injil dan menyelamatkan kita. Ya, Tuhan Yesus bukan mencari penghormatan dari orang-orang. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan mencari kekayaan. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan ingin menjadi raja yang paling terkenal di bumi. Bukan. Justru Tuhan Yesus datang untuk melayani manusia. Dan Alkitab mencatat apa? Tuhan Yesus datang untuk mati menebus kita semua. Justru Tuhan mau berkorban. Maka kita juga harus meneladani Tuhan Yesus. Kita bukan maunya berebut menjadi yang paling hebat, tapi kita belajar untuk melayani satu sama lain. Contohnya, nih ya Tobi dan adik-adik, contohnya adalah dengan kita belajar untuk tidak egois. Apa? Coba sebut sama-sama. Untuk tidak menjadi Egois. Betul sekali. Lausher, Iya. egois itu apa ya? Iya. Nih lo saya jelasin ya. Egois itu artinya mementingkan diri sendiri. Nah, adik-adik, kita jangan menjadi orang yang hanya mementingkan diri sendiri, ya. Kita belajar untuk memperhatikan kepentingan bersama. Misalkan, kalau sedang bermain, adik-adik, jangan kita hanya ingin main sendiri. Ada orang ingin pinjam, nggak kasih. Ada orang ingin main bersama, kita nggak mau. Kalau ada orang lain lagi main, kita suka mainannya, kita rebut. Nah, adik-adik, itu namanya egois. Jadi Lausher, egois itu kita hanya menyenangkan diri sendiri ya. Kita hanya mau menjadi yang paling hebat, dapat semuanya, lalu orang lain gak dapat. Begitu ya, Lausher? Nah, seperti itu ya. Jadi adik-adik, kita menjadi anak-anak Tuhan, kita tidak boleh egois. Kita belajar hidup berbagi, ya. Bukan berarti kita tidak dapat apa-apa, ya. Kalau kita sedang bermain, kita boleh main-mainan kita. Tapi kalau misalkan ada teman mau bermain bersama, kita belajar untuk bisa berbagi. Kalau misalkan kita sudah main lama gitu ya, ada teman mau pinjam, kita belajar untuk bisa gantian. Jangan melulu semuanya untuk kita.
kita nggak mau gantian, kita nggak mau berbagi sama teman, semuanya kita ambil, ya. Atau soal makanan, ya, kalau di rumah sudah ada makanan enak, kita habisin. Papa mama nggak disisain. Aduh, itu artinya kita egois. Kecuali kalau memang papa mama belikan untuk kita, suruh kita habiskan, ya kita habiskan, ya. Tapi kalau kita bisa berbagi, nah kita belajar berbagi, ya. Kita tidak egois, sebab Tuhan ingin kita menjadi orang yang tidak demikian. Tuhan ingin kita melayani satu sama lain. Nah, bisa tidak adik-adik kita belajar untuk tidak egois, tetapi belajar berbagi. Ya, adik-adik, kita terus minta pertolongan Tuhan, ya, supaya kita bisa melakukan firman Tuhan ini. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdoa, ya. Kita minta pertolongan Tuhan untuk menolong kita. Yuk semuanya ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup matanya, ikuti Lause Bobi berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang baik, saat ini kami datang memohon pertolongan Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang tidak egois. Kami mau berbagi berkat. Kami mau menjadi pelayan Tuhan yang melayani sesama. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, Lause Bobi ingin mengajak kita untuk kembali menaikkan satu pujian yang boleh mengingatkan kita tentang firman Tuhan kita hari ini, bahwa kita semua ini dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan yang saling melayani. Jadi, mau adik-adik, maupun orang tua, maupun koko dan cici adik-adik, kita semua harusnya sama-sama melayani Tuhan. Ya, oleh karena itu adik-adik, kalau saya ingin ajak kita semua bangkit berdiri, kalau bisa boleh nih ajak papa, mama, koko, cicinya untuk sama-sama gabung nih. Karena kita mau nyanyikan satu lagu yang berjudul Kakek-kakek, nenek-nenek, semuanya melayani Tuhan. Ya, dari pujian ini kita mau sama-sama mengatakan kalau kita semua segala usia itu mau sama-sama melayani Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Yuk kita tepuk tangan lalu nanti ikuti gerakan Lause, ya. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Sama-sama melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya melayani Tuhan. Kita sama-sama melayani Tuhan. Kita sama-sama melayani Tuhan. Yuk kita bertepuk tangan sekali lagi. Ya, betul ya. Kita semua mau dari usia apapun, mau masih anak-anak, mau sampai sudah tua, kita semua melayani Tuhan bersama. Kita naikkan lagu ini lagi. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya melayani Tuhan. Kita sama-sama melayani Tuhan. Kita sama-sama
kita sama-sama melayani Tuhan. Ya adik-adik, kalau misalkan orang tuanya belum gabung nih, boleh nih diajakin untuk sama-sama nyanyi nih. Ya, kita mau sama-sama bersama dengan keluarga kita mau nyanyikan lagu ini. Kalau kita semua ini dipanggil untuk sama-sama jadi pelayan Tuhan. Yuk, kita sama-sama ikuti gerakan Lause. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya melayani Tuhan. Kita sama-sama melayani Tuhan. Kita sama-sama melayani Tuhan. Oh ya adik-adik, sekalipun kita belum ada paket aktivitas, Lause tetap ingin kita bisa melakukan sesuatu di rumah sekalipun tanpa ada paket aktivitas. Kali ini Lause ingin mengajak kita untuk menghafalkan satu ayat. Dan Lause berharap nih kalau adik-adik bisa, adik-adik rekam. Ya, minta orang tua adik-adik merekam dan menguploadnya ke Instagram atau mengirimkannya ke Lause waktu adik-adik sedang menghafalkan ayat ini. Nah adik-adik, ayat hari ini terambil dari Markus 10 ayat 43b. Yuk kita coba sama-sama belajar ya. Markus 10 ayat 43b. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Sekali lagi ya. Markus 10 ayat 43b. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Yuk kita sekali lagi coba sama-sama ya, hafalkan dengan bantuan gerakan dari Lause. Markus 10 ayat 43b. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Nah adik-adik, Lause berharap adik-adik bisa menghafalkan ayat ini. Dan terlebih kalau adik-adik bersama dengan orang tua bisa merekamnya. Wah, Lause sangat senang sekali ya kalau bisa melihat adik-adik menghafalkan ayat firman Tuhan ini. Shalom para orang tua dan anak-anak sekolah minggu sekalian. Komisi Sekolah Minggu kembali menyediakan paket aktivitas anak. Dan kali ini paket yang disediakan bukan hanya untuk durasi 1 bulan, tetapi Sekolah Minggu menyiapkan paket aktivitas untuk dipakai selama 8 minggu. Orang tua telah dapat mendaftarkan nama anak saudara untuk mendapatkan paket aktivitas anak mulai hari ini kepada nomor Lause yang tertera di layar. Dan paket aktivitas anak sudah dapat diambil pada mulai tanggal 23 Maret di gereja pada hari dan jam kantor. Paket aktivitas anak ini akan mulai digunakan pada tanggal 28 Maret 2021. Informasi lebih lanjut dapat disimak di Instagram @smgky Medan ataupun di grup WhatsApp info SMGKY Medan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik semua, sampai di sini sekolah minggu kita. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Lause berharap kita semua bisa terus bersukacita di setiap waktu ya. Sekalipun mungkin ada yang merasa bosan, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang sudah merasa ingin segera ke sekolah lagi atau ketemu teman-teman lagi. Tapi adik-adik biarlah sekalipun kita di dalam keadaan yang kita tidak suka, Lause berharap kita bisa terus menemukan sukacita dari Tuhan. Kita setiap hari terus berdoa ya, rajin membangun relasi bersama dengan Tuhan. Oke adik-adik, kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati.